Kemudian setelah adzan maghrib sampai ke iqomat niku ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa setelah adzan maghrib sampai iqomat jarak waktu niku para ulama ada berbeda pendapat. Ada yang berpendapat ada sholat sunnah 2 rakaat di situ. Ada yang berpendapat tidak ada. Setelah adzan maghrib, Allahu Akbar selesai. Setelah adzan menjelang iqomat niku, ada yang berpendapat ada sholat sunnah 2 rakaat di situ. Yang berpendapat ini berdalil dengan hadis Nabi baina kulli adzanaini sholatun. Baina kulli adzanaini sholatun. Di antara 2 adzan, maksudnya di antara adzan dan qomat niku ada sholat sunnah 2 rakaat. Seluruh sholat setelah adzan sebelum qomat niku ada sholat sunnah 2 rakaat. Berdasarkan niku maka sebagian ulama menyatakan setelah adzan maghrib disunnahkan sholat 2 rakaat ya sebelum iqomat. Niku pendapat dikuatkan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Namun menurut pendapat ini dan termasuk Imam Nawawi, 2 rakaat sebelum adzan atau 2 rakaat setelah adzan maghrib niku tidak termasuk sholat sunnah yang istilahnya itu tidak termasuk yang muakkadah atau ghair muakkadah, tidak terlalu ditekankan. Karena Nabi SAW juga tidak kontinu melaksanakannya. Jadi boleh dilakukan, boleh ditinggalkan juga, karena tidak terlalu ditekankan untuk dilakukan. Lah, sebagian ulama lain niku berpendapat bahwa setelah adzan maghrib sampai qomat itu tidak ada sholat sunnah. Makanya ngeten, kalau panjenengan mungkin diantara kita pernah mendapatkan masjid, satu masjid niku setelah adzan maghrib niku langsung qomat. Pernah betul? Pernah mendapatkan masjid seperti ini atau enggak? Jenengan? Kalau saya pernah Pak mendapatkan beberapa masjid di beberapa daerah niku, walaupun tidak banyak gitu. Kalau adzan maghrib niku setelah adzan langsung qomat. Memang seperti itu tiap hari. Setelah adzan langsung apa? Qomat. Jangan kaget nanti kalau panjenengan mendapatkan masjid seperti ini. Nggak ada jeda waktu, jadi setelah adzan langsung qomat. Kenapa mungkin ada masjid atau sebagian orang yang melakukan ini? Karena mereka mengikuti pendapat ulama yang menyatakan antara adzan dan qomat khusus di sholat maghrib itu tidak ada sholat sunnah. Sebab hadis yang sudah saya baca tadi inna likulli adzanaini sholatun atau inna baina kulli adzanaini sholatun, bahwa di antara 2 adzan, antara adzan dan qomat itu ada sholat sunnah. Itu sifatnya hadisnya umum, sementara ada sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa dikecualikan sholat maghrib. Riwayatnya dalam Musnad Al-Bazzar. Dalam Musnad Al-Bazzar itu disebutkan baina kulli adzanaini sholatun illal maghrib. Di setelah adzan dan qomat itu ada sholat sunnah kecuali pada sholat maghrib. Dalam Musnad Al-Bazzar disebutkan riwayat tersebut. Jadi jangan merasa aneh nanti, loh ini kok masjidnya setelah adzan langsung qomat. Ya itu nggak salah Pak, karena itu mengikuti pendapat ulama. Mengikuti pendapat ulama, bahkan sebagian sahabat berpendapat memang tidak ada sholat sunnah khusus maghrib antara adzan dan iqomat. Loh nanti apa jamaahnya nggak ketinggalan? Kalau yang masjid sudah biasa ini kan ya sudah biasa ya. Jadi sudah tahu ini kalau maghrib nanti langsung qomat. Jadi sebelum adzan atau pas adzan sudah sampai masjid. Ketika iqomat sudah jamaah sudah berkumpul. Nah di sini kan nggak langsung qomat ya kalau maghrib, betul tak? Ada jeda waktu, nah itu nggak ada, ya bagus juga, bagus.
Nanti nek adzan maghrib langsung qomat masbuk ya lebih banyak daripada sing mboten masbuk kala di sini. Kadang sebagiannya qomat baru datang ke masjid kok. Ya kalau biasanya ya ada rentang waktu ya pakai rentang waktu mawon. Artinya di sini ingin kami sampaikan sebuah wawasan ilmu sehingga nanti ketika kita mampir ke masjid, kok setelah adzan maghrib langsung qomat, jangan kaget, ampun kagetan, karena memang ilmu niku luas, ilmu itu samudra luas, yang mungkin memang ada pendapat ulama yang seperti itu. Sampai Imam Tirmidzi mengatakan seperti itu juga Pak dalam Sunan Tirmidzi, waqtalafa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati qabla al-maghrib. Para sahabat Nabi niku berbeda pendapat dalam masalah sholat sunnah sebelum maghrib. Ya, falam yara ba'duhum as-sholata qabla maghrib. Sebagian sahabat Nabi memandang tidak ada sholat sunnah sebelum maghrib. Sebagian lagi juga menyatakan ada, itu berarti ada perbedaan pendapat. Bisa dilihat dalam Sunan Tirmidzi jilid 1 halaman 277. Paham ya di sini ya? Jadi kalau saya mengamalkan mengikuti Imam Nawawi, artinya ada sholat sunnah 2 rakaat setelah adzan maghrib sebelum iqamat. Tapi sholat itu tidak terlalu dianjurkan, ghair muakkadah, tidak terlalu ditekankan untuk dilakukan. Makanya amalan saya sejak kecil nggak pernah sholat sunnah qoblal maghrib, karena sejak kecil guru-guru kami di kampung itu nggak pernah ngajari juga, karena memang ghair muakkadah, nggak terlalu ditekankan, tidak termasuk yang muakkadah. Kalau yang muakkadah niku yang ditekankan niku nggih qobliyah napa? Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian qobliyah subuh, gitu. Niku ditekankan, ba'diyah isya. Kalau qobliyah maghrib niku ghair muakkadah, tidak terlalu ditekankan.